Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Episode sebelumnya telah kita berbagi tentang manfaat dan tujuan dari pembentukan sebuah organisasi, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan berbagi sedikit pengalaman tentang fungsi dan struktur kepengurusan yang ada dalam sebuah organisasi. Oke, jangan kemana-mana, karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Dan perkenankan saya menyampaikan terima kasih yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan sahabat-sahabat yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, diharapkan dukungannya sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa dinyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi ataukah pemberitahuan jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya. Saran dan komentar diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Manfaat dan fungsi dari terbentuknya sebuah organisasi adalah dua hal yang berbeda, di mana manfaat adalah nilai positif ataukah hasil yang dapat diperoleh dalam sebuah organisasi, sedangkan fungsi adalah suatu proses yang melibatkan pekerjaan dan juga jabatan yang ada di dalam sebuah organisasi. Dan berikut ini adalah beberapa contoh dari fungsi terbentuknya sebuah organisasi, yaitu diantaranya adalah yang pertama adalah lewat organisasi kita dapat mengenal dan memahami serta mengetahui tentang proses pengambilan kebijakan. Proses pengambilan kebijakan dalam sebuah organisasi biasanya dilakukan dan disesuaikan dengan jabatan yang ada pada setiap bidang ataukah setiap seksi yang terdapat dalam sebuah organisasi. Untuk kepentingan-kepentingan yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi, biasanya langsung diambil alih oleh pimpinan dalam sebuah organisasi. Yang kedua adalah lewat organisasi, kita dapat mengenal, mengetahui, dan memahami tentang pembagian-pembagian tugas, mulai dari pimpinan sampai dengan bagian-bagian terkecil dalam sebuah organisasi. Ketiga adalah melalui organisasi, kita dapat mengenal dan memahami serta mengetahui tentang cara dan prosedur kerja untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang diamanahkan ataukah dipercayakan dalam sebuah organisasi, sehingga dengan berpedoman pada cara dan prosedur kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, diharapkan kita dapat melaksanakan tugas dengan tupoksi yang diamanahkan atau dipercayakan dalam sebuah organisasi dengan mengedepankan rasa tanggung jawab, mengedepankan sikap jujur, dan juga mengedepankan sikap yang ikhlas, serta mengedepankan dan mengutamakan kualitas dalam memberikan sebuah pelayanan. Yang keempat adalah lewat organisasi, kita dapat mengenal dan memahami tentang adanya sanksi dan larangan yang merupakan hukuman yang dapat diberikan ketika dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang diamanahkan, keluar ataukah menyimpang dari tata kerja ataukah prosedur kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima adalah melalui organisasi, kita dapat mengenal dan memahami serta mengetahui tentang adanya kewajiban yang harus kita lakukan ataukah mutlak kita lakukan dalam sebuah organisasi, serta adanya hak yang harus terpenuhi, mulai dari pimpinan organisasi sampai dengan anggota yang terdapat dalam sebuah organisasi. Yang keenam adalah melalui organisasi, kita dapat mengetahui dan mengenal serta memahami tentang standar dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi, di mana standar pelayanan yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi telah kita bahas melalui video-video sebelumnya dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Yang ketujuh adalah melalui organisasi, kita dapat mengetahui, mengenal, dan memahami tentang adanya etika serta kode etik, baik itu kode etik yang mengenai tentang jabatan, serta kode etik serta etika ketika dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang diamanahkan ataukah dipercayakan di dalam sebuah organisasi. Yang terakhir, yang kedelapan adalah melalui organisasi ataukah lewat organisasi, kita dapat mengetahui, memahami, serta mengenal tentang proses pengambilan keputusan tertinggi dalam sebuah organisasi, seperti proses perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah organisasi, proses dan mekanisme pemilihan pengurus baru ataukah pimpinan baru dalam sebuah organisasi, di mana proses perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah organisasi, serta mekanisme pemilihan kepemimpinan baru ataukah pemilihan pengurus baru dalam sebuah organisasi biasanya dilaksanakan dalam bentuk persidangan, di mana tahapan-tahapan persidangan dalam sebuah organisasi telah kita bahas melalui video-video sebelumnya dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini.
Dan terkadang dalam sebuah organisasi yang mempunyai jumlah anggota yang berskala besar, proses pemilihan pimpinan yang baru ataukah proses pemilihan kepengurusan yang baru biasanya mengambil waktu yang tepat ataukah mengambil 1 hari untuk melaksanakan proses pemilihan. Demikianlah beberapa contoh dari fungsi bentuknya sebuah organisasi. Dan kesempatan berikutnya kita akan mengangkat topik yang menarik tentang hubungan koordinasi dan konsultasi yang ada di dalam sebuah organisasi, dan tentunya tidak terlepas dari memahami dan mengenal tentang struktur yang ada di dalam sebuah organisasi. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.